Berkat kemajuan ilmu pengetahuan, berkat kegigihan para detektif kita yang berdedikasi, dan berkat komitmen yang tak tergoyahkan dari kota Austin, akhirnya kita mendapatkan jawabannya. Selama lebih dari 3 dekade, kasus pembunuhan toko yogurt menghantui Austin, Texas. 4 gadis remaja dibunuh secara brutal, meninggalkan kota dalam keadaan terkejut dan kasusnya menjadi dingin. Tapi sekarang akhirnya ada terobosan. Dan ternyata pembunuh ini rupanya telah beraksi di seluruh negeri. Kami akan menjelaskan bagaimana para ahli memecahkan kasus ini dengan bukti lama, teknologi DNA mutakhir, dan penyelidikan lintas negara hingga mengungkap kebenaran. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime, saya Jesse Weber. Anda mungkin pernah mendengar kasus pembunuhan di toko yogurt Austin, Texas. 4 remaja perempuan muda dibunuh secara brutal di sebuah toko yogurt beku. Ngomong-ngomong, kasus ini baru-baru ini ditampilkan dalam serial dokumenter di Home Box Office, Max. Selama puluhan tahun, ini jadi misteri yang menghantui kota ini. Tapi sekarang, setelah lebih dari 3 dekade, polisi Austin mengatakan kasus ini akhirnya telah terpecahkan. Betapa panjang perjalanan itu. Kita bicara tentang puluhan tahun jalan buntu, pengakuan palsu, bukti-bukti yang tampaknya mustahil untuk diproses pada saat itu. Kami akan membimbing Anda melalui semua proses ini, mulai dari bukti tempat kejadian perkara lama hingga teknologi DNA modern, langkah demi langkah. Dan kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana semuanya mengarah pada satu tersangka mengejutkan yang sekarang telah dikaitkan dengan lebih banyak kejahatan dan lebih banyak kematian. Semua ini bermula pada 6 Desember 1991 di toko yogurt beku kecil di Austin bernama Aku Tak Percaya Ini Yogurt. Ada 4 gadis remaja, Amy Ayers yang baru berusia 13 tahun, Eliza Thomas yang berusia 17 tahun, dan saudari Jennifer dan Sarah Harbison 17 dan 15 tahun. Mereka semua dibunuh dengan sangat brutal. Saudari Harbison bekerja di toko itu, begitu juga Amy dan Eliza. Mereka menunggu sampai toko tutup, dan keempat gadis itu diserang. Mereka telah dilucuti pakaiannya. Mereka telah diikat. Mereka telah dibekap, dan mereka ditembak di kepala. Lalu bangunan itu dibakar. Polisi menyatakan pistol kaliber 22 digunakan, namun Amy juga ditembak dengan pistol 38. Semua gadis menunjukkan tanda-tanda pelecehan seksual. Ini adalah kejahatan yang mengejutkan Austin. Para penyidik menghadapi kasus yang nyaris mustahil dipecahkan, sementara tempat kejadian perkara jadi mimpi buruk pengumpulan barang bukti. Api dan air dari petugas pemadam menghancurkan sebagian besar tempat kejadian perkara. Tapi yang tersisa, dan ini penting, yang tersisa hanyalah satu selongsong peluru 38 di saluran pembuangan lantai. Selama bertahun-tahun, polisi mengejar ribuan petunjuk, menghadapi pengakuan palsu, dan menangkap 4 orang. 2 orang mengaku, saling menuduh satu sama lain, tapi kemudian mereka menarik kembali pengakuan itu. Dan bukti DNA pada akhirnya mengecualikan ke-4 orang tersebut. Hal itu membuat semua dakwaan dibatalkan pada 2009. Selama beberapa dekade, kasus ini tetap menjadi kasus dingin. Tapi kemudian, Detektif Dan Jackson mengambil alih pada tahun 2022. Dengan teknologi modern, penyelidik mulai memeriksa ulang bukti lama. Selongsong peluru 380 itu dikirim ke Jaringan Informasi Balistik Terpadu Nasional dan dihubungkan dengan kasus pembunuhan tahun 1998 yang belum terpecahkan di Kentucky. Pada saat yang sama, penyelidik menguji ulang bukti kekerasan seksual dengan DNA Y kromosom short tandem repeat untuk melacak garis keturunan laki-laki. Terobosan terjadi saat Detektif Jackson mengkoordinasikan pencarian manual DNA Y kromosom short tandem repeat di laboratorium seluruh negeri. Dan hanya satu laboratorium yang merespons dengan kecocokan sebuah hubungan yang akan mengguncang penyelidikan dan mengarah pada seorang tersangka dengan sejarah kriminal yang mengerikan. Kita akan membahas detailnya sebentar lagi. Untuk membantu menguraikan terobosan ini, saya mengundang tamu spesial, Joe Kennedy, mantan agen Dinas Investigasi Kriminal Angkatan Laut. Joe, terima kasih banyak sudah datang ke Sidebar, saya sangat menghargainya.
Jesse, terima kasih atas undangannya. Ya, senang bertemu Anda. Ya, kasus pembunuhan di toko yogurt ini memang sangat aneh. Kasus ini belum terpecahkan lebih dari 30 tahun. Tapi dari sudut pandang dan pengalaman Anda, mari kita mulai dari sini. Apa yang membuat beberapa kasus tetap dingin begitu lama? Salah satunya adalah perilaku orang sekitar. Jesse, kamu tahu para saksi sering enggan untuk maju dengan informasi yang mereka miliki atau pengetahuan tentang kejahatan tertentu yang telah terjadi. Juga nih kamu tahu, it's teknologi saat itu. Jika melihat kasus lama seperti ini pada tahun 1991 DNA masih sangat awal perkembangannya. Oke, kamu tahu kita bahkan belum punya sistem indeks DNA gabungan. Kita belum punya sistem indeks DNA gabungan untuk benar-benar melacak pelaku kejahatan di seluruh negeri. Ya, ketika kamu punya kemajuan seperti tes DNA Y, kromosom short, tandem, repeat, dan basis data balistik, kamu tahu, bahkan selain bukti dari ponsel yang kamu tahu, ini pada dasarnya ada pada setiap orang dan bisa melacak mereka. Tapi ketika kamu punya kemajuan seperti bukti DNA dan balistik, itu mengubah segalanya, kan? Itu mengubah segalanya bagi kasus lama. Oh, 100% Jesse. Sejak kasus Golden State Killer, kita melihat lonjakan penggunaan genealogi genetik. Jaringan informasi balistik terpadu nasional sangat kurang dimanfaatkan, padahal kamu bicara soal balistik. Saya presiden sampai sekarang kita belum selongsong pikir lama dan kasus dari 10 hingga 30 tahun lalu. Sebenarnya ini hal besar yang mengubah segalanya di sini. Dan kamu tahu orang yang sebenarnya diidentifikasi dalam kasus pembunuhan di Greenville, Carolina Selatan, tahun 2018. Dan yang menarik dari itu adalah itu terjadi jauh sebelum kasus pembunuh Golden State. Kalau kamu lihat kasus Golden State itu bulan April, sebenarnya April 2018. Jadi menurutku kasus ini terjadi tepat setelah itu. Ya, jadi teknologi itu, kamu tahu, mereka benar-benar mempercepatnya. Bahkan mereka benar-benar sobat si Biomadi membongkar makam tubuh yang ada di Arkansas dan mengambil kamu kira tahu ekstrak DNA dari, seingatku, jari kelingking dari sebuah gigi. Saya yang cukup menarik karena kamu tahu pada saat itu sudah dianggap sebagai teknologi yang sangat mutakhir atau tahap awal dari genealogi genetik. Biar aku jelaskan, mengapa kasus ini sulit dipecahkan dan bagaimana ilmu pengetahuan modern akhirnya menemukan jawabannya setelah puluhan tahun. Wali Kota Austin membuka konferensi pers pada Senin, 29 September dengan mengumumkan terobosan yang telah lama dinanti. Lebih dari 3 dekade setelah kejahatan mengerikan merenggut nyawa 4 gadis remaja dan mengubah Austin selamanya, hati kami belum sembuh. Hati kami masih hancur atas kehilangan gadis-gadis berharga itu. Kami tak pernah cintai dan kepada keluarga mereka. Seperti yang kalian semua tahu, polisi Austin telah mengumumkan bahwa ada terobosan besar dalam kasus pembunuhan di toko yogurt. Para detektif hari ini akan mencelakan garis waktu dan proses penyelidikan mereka. Penyelidikan memang sangat menyeluruh dan menggunakan teknologi yang dulu belum tersedia. Sudah lama dinantikan. Lebih dari 1/4 abad yang lalu, dalam situasi yang mirip seperti hari ini, saya mengatakan bahwa Austin kehilangan kepolosannya pada malam ketika jiwa-jiwa muda itu menjadi korban. Hari ini kita mendapatkan sedikit penutupan. Kita adalah orang-orang yang berbeda di kota yang berbeda. Waktu telah berlalu. Kita telah melewati lebih banyak, telah dikecewakan, dan telah merasa kalah serta hancur. Inawus cerita ini dengan ketahanan yang dibutuhkan untuk bertahan dari sesuatu yang begitu menyakitkan, menyadari luka-luka, penderitaan, dan meskipun tidak ada perubahan pada kengerian itu, tidak ada yang bisa menghapus kesalahan, tidak ada yang bisa mengurangi kesedihan. Kita akhirnya bisa menghela napas dalam-dalam, sebuah kelegaan yang datang dari pemahaman. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan, berkat kegigihan para detektif kami yang berdedikasi dan telah hidup serta bernapas dalam kasus ini selama puluhan tahun, berkat dukungan dari Austin Forensics, dan berkat komitmen yang tak tergoyahkan dari kota Austin. Ya, akhirnya kita tahu jawabannya.
Kepala Polisi Austin kini mengungkapkan nama pria yang dikaitkan dengan kejahatan ini melalui bukti DNA, seorang pelaku berantai yang telah bunuh diri pada tahun 1999. Setelah 34 tahun, polisi Austin akhirnya membuat terobosan besar dalam kasus ini. Isu ini adalah salah satu kasus yang paling menghancurkan dan menghantui. Sebagai seorang ibu, aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa besar duka dan rasa sakit yang telah kamu alami. Bagi keluarga Amy, Eliza, Sarah, dan Jennifer, hari ini menandakan langkah penting dalam menghormati bukan hanya kenangan mereka, tetapi juga dalam mencari kebenaran dan pertanggungjawaban. Sekarang kami memiliki bukti yang mengaitkan seorang individu tertentu dengan kasus ini, yaitu Robert Eugene Brashers. Satu-satunya bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian telah dicocokkan dengannya. Brashers meninggal karena bunuh diri pada tahun 1999 setelah baku tembak dengan polisi di Missouri. Dan hasil DNA-nya sejak itu saya dan ingat sebelum hubungan ini dia telah dikaitkan dengan pembunuhan dan pemerkosaan di seluruh negeri. Jadi Joe, menurutmu mereka benar? Robert Brashers orangnya? Ya, menurut kali ini mereka akhirnya telah menemukan pelaku yang benar. Kamu tahu ada beberapa orang yang sebelum itu pernah ditangkap. Ada beberapa masalah salah vonis yang terjadi pada penangkapan itu. Tetapi kamu tahu sains tidak berbohong, Jesse. Saat ini oleh detektif kasus dingin modern, kita melihat penggunaan hampir setiap hari genealogi genetik yang dipadukan dengan nomor induk penduduk Indonesia nasional dan beberapa basis data lain yang sebelumnya belum tersedia. Dan ingat bahwa yang membuat sebagian besar pelaku berantai sulit untuk diidentifikasi dan ditangkap adalah mobilitas mereka. Dan jika kamu melihat latar belakang pria ini, maksudku, kamu tahu dia ada di seluruh negara bagian selatan Amerika Serikat, dan bahkan akhirnya sampai di Missouri. Dan kamu tahu kejahatannya bukan tentang seks, kan? Banyak dari kejahatannya tampak bermotif seksual, tapi motif itu sebenarnya tentang kekuasaan, kendali, dan dominasi. Dan yang sangat menarik bagi saya dalam kasus ini adalah usia beberapa korban tersebut. Saya sadar itu, dia punya kecenderungan terhadap wanita muda remaja, dan itu terlihat bukan hanya dalam kasus pembunuhan di toko yogurt, tapi juga di beberapa kasus lain yang diketahui melibatkannya. Ya, itu bagian yang cukup mengerikan dari kasus ini. Fakta bahwa dia sudah meninggal dan sudah lama meninggal. Bagaimana hal itu mempersulit penyelidikan? Maksud saya, jika kita berbicara tentang kejahatan yang belum terpecahkan dan kasus dingin, jika tersangkanya meninggal, mereka tidak lagi meninggalkan jejak selama bertahun-tahun. Apakah itu menunda keadilan? Apakah itu menunda mengidentifikasi pelaku jika orang tersebut sudah meninggal? Oh, tentu saja, karena kemampuan untuk melacak kebebasan bergerak mereka. Bagaimana mereka bepergian? Apakah mereka naik transportasi umum atau kendaraan? Bagaimana dia bisa melintasi negara? Mobilitas itu sangat penting, Jesse. Saat pelaku meninggal, kita harus selesaikan kasus itu dengan penyelesaian luar biasa, benar? Nah, kita bisa berbrainstorm bahwa Anita yang melakukannya jika dia masih ada di sini, masih hidup hari ini. Kita akan menuntut dia atas pelanggaran itu. Tapi Anda akan melihat bahwa begitu tersangka sudah meninggal, itu cukup membatasi para penyidik dalam beberapa hal. Namun ada teknik yang digunakan banyak penyidik kasus dingin, dan itu disebut pemeriksaan offline National Crime Information Center. Disitulah Anda melihat pelaku seperti individu pembunuhan di toko yogurt ini saat mereka bepergian keliling negara, kadang dihentikan penegak hukum tapi tidak ditangkap. Mungkin itu pelanggaran lalu lintas atau mereka menerobos atau sesuatu seperti itu. Jadi nama mereka dimasukkan ke dalam basis data nasional, tapi hanya itu yang terjadi pada saat kejadian tersebut. Dan kemudian saat para penyelidik kasus dingin menggunakan kemampuan offline National Crime Information Center itu, dan saya yakin unit analisis perilaku FBI juga sangat terlibat dalam kasus ini sekarang untuk membantu melacak pergerakan tersebut dengan menggunakan fitur yang saya maksudkan itu. Kalau hanya punya apa? Hanya satu bukti fisik yang menghubungkannya, bagaimana para penyelidik bisa yakin? Bagaimana mereka yakin satu barang bisa pasti mengidentifikasi pelaku, terutama jika kejahatan terjadi bertahun-tahun lalu? Begini, Jesse, kita tidak pernah bisa menentukan bagaimana dan kapan DNA itu sampai di tempat kejadian perkara, kan? Kita hanya bisa memastikan DNA itu ada di sana. Yang unik dalam kasus ini, selain bukti DNA, kita juga punya kecocokan selongsong peluru yang menurut saya sangat penting. Kamu tahu,
Detektif kasus dingin yang sekarang di Texas kembali terlibat dengan jaringan informasi balistik terpadu nasional. Kamu tahu jaringan informasi balistik terpadu nasional. Hal itu juga mengubah permainan bersama genealogi genetik dan menjadi langkah investigasi yang hebat. Dan yang bisa dilakukan adalah menghubungkan salah satu selongsong peluru itu. Ya, saya pikir itu satu-satunya selongsong peluru di Texas yang dikaitkan ke kasus lain yang sebelumnya melibatkan dia. Ya, wali kota melakukan sesuatu. Ia menyoroti teknologi yang sebelumnya kita bahas yang belum tersedia saat itu. Benar, itu kalimatnya. Teknologi itu belum tersedia pada masa itu yang membuat saya bertanya-tanya, jika pembunuhan toko yogurt itu terjadi hari ini di tahun 2025, apakah akan butuh waktu puluhan tahun untuk memecahkannya atau tidak? Tidak, mungkin tidak. Basis data sekarang sangat bagus. Ledakan genealogi genetik, penggunaan basis data jaringan informasi balistik terpadu nasional setiap hari di sebagian besar kota besar di seluruh negeri hanya dengan tembakan yang dilepaskan di kota. Petugas patroli tetap harus mengumpulkan selongsong peluru meski tak ada korban, benar. Agar selongsong itu bisa dimasukkan ke dalam basis data dan mungkin nantinya kamu tahu dikaitkan dengan pelaku tertentu atau kejahatan tertentu. Menurut saya kasus ini tidak akan memakan waktu lama jika terjadi di sini pada tahun 2025. Sekarang, sesuatu yang kamu sebutkan jadi detektif utama dan Jackson menjelaskan tentang tempat kejadian perkara yang mengerikan ini, tapi juga menjelaskan bagaimana kecocokan balistik dengan pembunuhan terpisah di Kentucky, itulah yang pertama kali membuat mereka menemukan jejaknya. Inti modus operandi kasus ini adalah pelaku masuk atau tetap di lokasi menjelang tutup saat tidak ada pelanggan lain. Para gadis ditemukan dalam keadaan telanjang telah diikat dengan pakaian mereka sendiri sebagai tali pengikat. Ada bukti terjadinya pelecehan seksual. Keempatnya telah ditembak di kepala dengan pistol kaliber 22. Amy juga ditembak dengan pistol 380, lalu gedung dibakar sebelum pelaku pergi. Pagi hari tanggal 2 Juli, ATF mengirimkan selongsong 380, dan sore itu saya diberitahu ada kecocokan dari Kentucky. Nah, sebuah kasus pembunuhan yang belum terpecahkan dari Kentucky. Saya tidak bisa sebut nama kotanya karena belum ada siaran pers. Mereka tahu siapa diri mereka dan telah bekerja luar biasa. Saya, beberapa dari unit kasus sekte, dan Mindy Monfort dari Kejaksaan Agung terbang ke Kentucky untuk meninjau kasus bersama detektif mereka. Dan pembunuhan itu memang memiliki detail yang mirip. Saya tidak bisa membahas detailnya. Hasil awal NIVIN menunjukkan korelasi positif sementara antara dua selongsong peluru, menandakan senjata yang sama dipakai di toko yogurt seperti beberapa tahun lalu. Saya tidak akan bilang tanggalnya. Oh, tertulis di sana 98. Jadi itu sampai tahun 1998. Tapi terobosan besar dalam kasus ini datang dari pencarian DNA manual pertama yang mengarahkan mereka kembali ke Robert Prashiers. Kami menghubungi semua laboratorium di negara ini yang melakukan pengetikan Y chromosome short tandem repeat dan menanyakan apakah mereka bisa mencari secara manual terhadap profil tak dikenal kami. Kami mendapat kecocokan, hasilnya hanya satu. Laboratorium negara bagian Carolina Selatan adalah satu-satunya laboratorium di negara ini yang merespons bahwa mereka memiliki kecocokan, kutip kecocokan dengan Y chromosome short tandem repeat tak dikenal kami. Yang lain tidak memiliki hasil di tingkat itu. Maksud saya ini pada 27 dari 27 penanda. Ini adalah profil lengkap dan setiap alel sama. Jadi butuh waktu beberapa minggu bagi kami. Hasilnya ditinjau untuk akurasi dan juga oleh Departemen Hukum mereka. 2 minggu itu terasa sangat lama, karena kami sudah tahu orangnya, tapi belum diberitahu, jadi rasanya panjang sekali. Alasan mengapa butuh 2 minggu untuk meninjau, saya baru tahu belakangan karena mereka ingin memastikan mereka melakukannya dengan benar, karena saya adalah orang pertama yang pernah meminta hal ini kepada mereka. Belum pernah ada yang meminta pencarian manual di database mereka. Jadi mereka ingin memastikan secara hukum mereka berada di posisi yang sama dan tidak ada masalah jaminan kualitas. Pada 22 Agustus, mereka mengirimkan info kepada saya terkait kasus pelecehan seksual dan pembunuhan tahun 1990, dan inilah profil yang mereka miliki, Robert Eugene Brashiers. Dia memiliki kecocokan sempurna 27 dari 27 dengan profil tak dikenal kita dan toko yogurt. Saya langsung menelepon Greensville, South Carolina, dan kami mulai berdiskusi tentang kasus kami yang berbeda dan kesamaannya. Dan kamu tahu, salah satu hal yang dia katakan kepada saya adalah dia bilang dia tidak tahu apa-apa tentang kasus itu. Dia tidak tahu itu kasus apa. Dia bertanya, apakah korban diikat dengan pakaian mereka? Saya langsung merinding. Saya rasa kita mulai menemukan titik terang dalam kasus ini.
Joe, saya ingin membahas lagi soal pembunuhan di toko yogurt ini. Ini benar-benar mengerikan. Maksud saya, kita sedang membicarakan sebuah tempat kejadian perkara yang melibatkan pengikatan, pelecehan seksual, penembakan, dan pembakaran. Bagaimana penyidik mulai menangani tempat kejadian perkara seperti itu? Ngomong-ngomong, tempat kejadian perkara itu juga sudah sebagian hancur karena api dan unsur-unsur lainnya. Jadi menariknya seperti pelaku meninggalkan bukti fisik di tempat kejadian perkara seperti DNA atau selongsong peluru, mereka juga meninggalkan kepribadian mereka. Ya, pikiran dan emosi mereka tertinggal di tempat kejadian perkara. Jadi itulah yang harus kami evaluasi. Selain bukti fisik untuk membantu kami menemukan pelaku yang sebenarnya. Dalam Sekaru ini ada banyak masalah yang menimpanya sehingga kini dia diklasifikasikan sebagai sosiopat. Tidak diragukan lagi, dan Anda akan melihat bahwa ini berasal dari dirinya sejak sangat dini dalam hidupnya. Ini hal utama yang akan kami tekankan. Di mana dia dibesarkan dan siapa yang membesarkannya. Dan Anda tahu apa yang dia alami saat masih muda. Karena disinilah kita melihat beberapa hal ini. Anda tahu kejahatan, benar-benar kejahatan dan kemarahan. Dan saat kami melihat dan pada sekali sana perkara pikirkan seperti ini, Jesse. Kami mencari tiga hal dari kita. Kami mencari kemarahan, kontrol, atau penyesalan. Jadi ada salah di tempat kejadian perkara manapun yang dia lakukan. Jadi itu mengarahkan kita ke sudut pandang sosiopat, Anda tahu. Dan Mas Kawus melihat banyak kontrol di tempat kejadian, tapi yang paling terlihat adalah kemarahan. Dan ada banyak aksi menggirisi dan merobek korban. Ada peningkatan perilaku penyerangan. Dia berbuat kejahatan di depan saksi. Dia ini telah harus tunjuk atau petunjuk perilaku seperti yang kami sebutkan manifestasi perilaku di tempat kejadian perkara yang kami amati untuk menyatukan potongan-potongan teka-teki agar semoga bisa menemukan pelaku yang tepat. Aneh ya, kalau pelaku pakai beberapa senjata api, kaliber 22, 380. Jelas, kami sudah membahas bukti balistik, tapi fakta bahwa 2 senjata api digunakan, apakah itu aneh menurut Anda? Ya, maksud saya biasanya ketika orang dibunuh hanya satu alat atau penyebab kematian yang digunakan. Dan fakta bahwa dia menggunakan 2 senjata, itu bisa jadi karena kekurangan amunisi. Itu bisa terjadi karena kurang kemampuan menggunakan senjata tertentu, atau mungkin senjata itu dicuri. Beberapa catatan kriminalnya sebelum pembunuhan di toko yogurt, kamu akan melihat itu melibatkan senjata api dan pistol. Jadi kamu tahu dia memang punya ketertarikan pada ini, kamu tahu pada senjata. Dan jadi dia punya, kamu tahu lebih dari satu, itu sebenarnya tidak terlalu aneh. Ngomong-ngomong, kecocokan balistik dengan kasus pembunuhan tahun 1998 di Kentucky sangat besar. Benar, itu penting. Tapi bagaimana penyidik menghubungkan kejahatan di negara bagian dan lembaga berbeda? Bagaimana cara kerjanya? Itu adalah kerjasama dan kolaborasi. Dan Anda dapat tahu itu masuk ke basis data, baik saat Anda mencari sidik jari melalui sistem identifikasi sidik jari otomatis atau identifikasi generasi berikutnya milik FBI atau yang digunakan dalam kasus ini, yaitu jaringan informasi balistik terintegrasi nasional milik ATF. Itulah menggunakan basis data itu untuk menghubungkan selongsong peluru ini tidak hanya pada kasus di satu yurisdiksi tertentu atau yurisdiksi lokal, tetapi kami juga bisa pada dasarnya melacak pergerakan pelaku berdasarkan di mana senjata itu digunakan. Ya, dan kemudian ada DNA-nya. Jadi para detektif, mereka melakukan ini, sekali lagi, yang kami yakini sebagai pencarian DNA Y kromosom, short tandem, repeat, manual pertama dari jenisnya. Bisakah Anda jelaskan mengapa pencarian manual diperlukan jika saya memahami ini dengan benar dan mengapa pencarian standar mungkin tidak cukup atau tidak sesuai di sini? Jadi untuk mengunggah ke Combined DNA Index System basis data DNA nasional, kami harus punya profil lengkap. Jadi Anda tidak tahu, kami harus memiliki kontributor utama. Yang sering terjadi adalah Anda hanya memiliki profil parsial atau mungkin DNA yang kadarnya rendah atau sudah terdegradasi. Ya, jadi yang terjadi dalam kasus khusus ini adalah begitu Greenfield menentukan siapa yang mereka pikir adalah pelakunya, mereka membongkar makamnya untuk mengambil sampel referensi dan mencocokkannya dengan DNA yang tertinggal di tempat kejadian perkara karena DNA itu tidak ada di basis data manapun. Dan itulah perbandingan langsung. Benar, itu cocok, tapi tidak ada DNA yang tersisa. Semuanya digunakan untuk menyelesaikan analisis DNA.
Kamu harus mengandalkan konfirmasi 1 lawan 1, dan itulah yang terjadi di kasus ini. Sekarang berbicara tentang keluarga di sini, keluarga para korban, seperti yang bisa kamu bayangkan, pengumuman itu benar-benar menjadi momen yang emosional. Ini adalah kebenaran dan jawaban yang sudah lama dinantikan. Dan rasa terima kasih untuk para penyelidik yang tidak pernah menyerah sangat terdengar jelas. Silakan lihat. Saya benar-benar senang bisa berada di sini. Beberapa hari terakhir benar-benar gila, dan saya benar-benar datang ke sini untuk mengatakan bahwa saya sangat bersyukur sudah begitu lama, dan yang kami inginkan dari kasus ini hanyalah kebenaran. Kami tidak pernah ingin siapapun masuk penjara atau didakwa atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Balas dendam bukan tujuan kami. Dari awal kami hanya mencari kebenaran. Dan saya di sini benar-benar ingin membicarakan tentang Departemen Kepolisian dan betapa terlibat serta mendukungnya mereka sejak awal. Kita punya Mike Huckabee dan mohon doakan dia. Kesehatannya sedang buruk. Dia bersama ada John dan Asalah, orang pertama yang kami cintai di kepolisian karena mereka yang memberitahu kami tentang kejadian itu. Dan dimulai dari mereka 44 tahun yang lalu, mereka telah menjadi bagian dari hidup dan keluarga kami selama ini. Dan setiap petugas yang saya temui di Austin yang telah ada untuk kami dan mencintai kami serta apa yang telah mereka lakukan, orang-orang tidak mengerti betapa kerasnya mereka bekerja. Semua orang peduli dengan penyelesaian kasus ini. Semua orang peduli pada kami semua di sini karena mereka tahu tragedi itu sangat menyakitkan dan masih terasa sampai sekarang. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Departemen Kepolisian Austin atas cinta dan dukungan selama 34 tahun. Saya sangat berterima kasih. Dalam konferensi pers, ayah Amy Ayers, Bob Ayers, memberikan pin bertuliskan, "Kami tidak akan pernah lupa kepada Detektif Jackson." Itu adalah momen yang sangat mengharukan. Bagi keluarga di sini, Joe, yang mungkin berpikir tidak akan pernah ada kesimpulan apapun, jawaban apapun. Seperti apa perjalanan itu? Mereka tidak pernah mencari balas dendam. Mereka hanya mencari kebenaran. Bagaimana perasaan keluarga korban dalam kasus yang belum terpecahkan? Jesse, itu sangat berat. Setiap hari sulit karena kamu harus bangun tanpa orang yang kamu cintai. Kamu tahu ada kesalahpahaman dalam pekerjaan kasus yang belum terpecahkan bahwa begitu sebuah kasus ditutup, keluarga akan mendapatkan penutupan. Itu tidak benar. Baik, kami hanya memberi semali yang sedikit tentang apa yang orang yang mereka cintai tidak akan kembali. Sering orang menggambarkannya seperti aku bangun dan rasanya seperti yang membuka kembali luka lama. Dan itu sangat baik berdampak besar kepada keluarga. Maksud saya itu semangsa kita mempengaruhi cara mana mereka berperilaku dan berinteraksi. So, kamu akan melihat banyak orang terjadi perpisahan dan perceraian dalam keluarga korban kasus dingin karena cara mereka menghadapi situasi ini benar-benar baru dan orang yang mereka cintai telah tiada. Itu sering sekali mengubah dinamika keluarga secara signifikan. Bagaimana penyidik membangun kepercayaan? Saya kira mereka perlu hubungan berkelanjutan dengan keluarga-keluarga itu. Mungkin tidak selalu, tapi seharusnya begitu kan? Membangun kepercayaan, menjaga komunikasi dengan keluarga selama penyelidikan yang panjang. Para penyidik juga memiliki kasus-kasus lain yang harus mereka tangani. Itu tidak berarti satu lebih penting dari yang lain, tapi seperti apa hubungan itu atau seharusnya hubungan itu seperti apa? Saya akan menggunakan kata yang mungkin terdengar aneh, Jesse, yaitu keintiman. Kita perlu membangun keintiman dan kepercayaan dengan keluarga-keluarga itu. Kamu tahu, dan mereka harus melihat belas kasih kita bahwa satu-satunya cara, satu-satunya alasan kita benar-benar menangani kasus-kasus ini adalah untuk mereka. Dan karena alasan itu, mereka saya juga harus yakin bahwa penyidik kasus dingin yang mewakili mereka dan keluarga kompeten serta tahu apa yang dilakukan. Dan terakhir, mereka selalu berkarakter baik dan berbuat benar, bukan? Dan itu kembali lagi ke faktor kepercayaan. Ketika Anda memikirkan 3 hal itu, saya selalu bilang begini, penyidik kasus dingin harus memiliki rasa belas kasih. Mereka harus percaya diri dengan apa yang mereka lakukan. Mereka harus memiliki karakter yang baik. Dan salah satu tanggung jawab terbesar adalah berinteraksi dengan keluarga-keluarga itu karena Anda tahu kita semua akan meninggal, entah karena usia tua, penyakit, atau apapun. Tapi seseorang seharusnya tidak bisa mengendalikan umur korban, Jesse. Itu yang memotivasi kami karena kami menyadari betapa berharganya hidup dan pentingnya orang itu bagi keluarganya.
Dan itulah alasan kami bahkan menangani kasus-kasus lama sejak awal. Dan terutama korban yang masih sangat muda, sangat rentan, ini benar-benar situasi yang menyedihkan. Tapi lihat, ada sebuah kesimpulan di sini. Ada rasa penyelesaian. Hati, doa, dan pikiran kami bersama keluarga-keluarga saat mereka menjalani babak baru dari peristiwa ini, bukan? Mencoba memahami apa yang terjadi di sini. Tidak ada rasa keadilan hanya karena Brashears ditangkap dan akan diadili. Tapi Anda tahu, ini adalah kerja polisi yang luar biasa dan ini merupakan akhir dari kasus yang cukup besar. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Joe Kennedy. Senang bertemu Anda. Jesse, senang bertemu Anda. Tuhan memberkati. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sibar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.